Silakan masuk. Ibu boleh silakan duduk. Baik, kita mulai ya. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Fikri Mulyani. Saya merupakan seorang psikolog klinis dari unit layanan disabilitas UPJ yang akan membersamai Ibu dalam proses konseling hari ini. Ibu boleh manggil saya Mbak Putri atau Kak Putri, senyamannya saja. Kalau boleh tahu, siapa nama Ibu? Nama saya Bella. Baik, Ibu. Sebelumnya, Ibu lebih nyaman dipanggil Ibu, Kakak, atau Mbak? Ibu aja deh. Baik, Ibu Bella, sesi ini akan berlangsung sekitar 20 menit. Di sini kita bisa membahas apapun yang ingin Ibu ceritakan. Saya di sini untuk memahami, mendengarkan, dan membantu Ibu dalam menemukan perspektif atau solusi yang sesuai dengan kebutuhan Ibu. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan bahwa semua yang Ibu ceritakan akan bersifat rahasia. Namun jika ada situasi yang membahayakan Ibu maupun orang lain, saya memiliki kewajiban profesional untuk mengambil langkah yang diperlukan demi keselamatan bersama. Apakah Ibu menyetujui dan memahami hal tersebut? Iya, saya setuju dan memahaminya. Baik, Ibu. Berikut ada inform consent yang berfungsi untuk mengatur segala hal dalam sesi konseling ini. Terdapat peraturan dalam konseling ini di dalam inform consent tersebut. Silakan Ibu baca terlebih dahulu. Setelah itu Ibu bisa tanda tangan di bagian sini. Saya baca dulu ya. Baik, Ibu, terima kasih. Baik, bagaimana kabar Ibu hari ini? Sebenarnya saya kayak ngerasa kurang baik sih, Mbak. Baik, dari skala 1 sampai 10, di mana 1 yang paling buruk hingga 10 yang paling baik, kira-kira kabar Ibu ada di angka berapa? Mungkin 3 kali ya. Baik, berarti Ibu sedang dalam kondisi yang cukup berat ya. Ibu sudah makan? Saya nggak nafsu makan, Mbak. Jadi saya makannya cuma sedikit tadi. Baik, Ibu. Mungkin Ibu bisa mulai menceritakan bagaimana kondisi Ibu sama ini atau apa yang sedang Ibu pikirkan belakangan ini? Sebenarnya saya ngerasa bingung sih, Mbak, mau cerita dari mana. Karena kan Mbak lihat nih, saya habis bonyok-bonyok gitu kan. Saya tadi habis subuh, habis cekcok gitu sama suami saya dan dia kasar sama saya. Baik, Ibu, dari apa yang Ibu ceritakan, sepertinya ada banyak hal yang Ibu simpan sendiri dalam rumah ya. Saya di sini siap untuk mendengarkan. Agar saya bisa memahami situasi yang lebih jelas, Ibu bisa menceritakan bagaimana kondisi pernikahan Ibu selama ini dan apa yang Ibu alami dalam rumah. Sebenarnya saya lagi banyak tekanan sih, Mbak, di rumah. Jadi suami saya itu kayak sering marah-marah sama saya gitu kan, sering mukul saya gitu. Terus juga kan saya tuh kayak ngerasa gimana ya, Mbak, bingung gitu sama hubungan saya sama suami saya gitu. Baik. Terus kan ini saya sudah menikah ya, saya pernikahan kedua saya gitu, dan sebelumnya suami saya tuh sudah menikah 2 kali. Oke. Dia sering nginep di rumah mantan istrinya yang kedua. Kayak saya sebagai istri kayak sedih kan, Mbak, ditawa Baik. seperti itu. Saya cemburu gitu loh, saya kesel. Tapi kalau saya tegur suami saya ya dia marah-marah gitu, Mbak, sama saya. Terus juga bukan cuma marah-marah aja, kayak yang Mbak lihat lah sekarang kalau saya tanya lebih dalam gitu, dia kayak main tangan sama saya sampai kayak gini, bonyok-bonyok kayak gitu, Mbak.
Baik Ibu, saya berusaha memahami perasaan Ibu. Pasti sangat berat ya Bu untuk Ibu menghadapi situasi seperti ini. Iya Mbak, berat banget seriusan. Kayak saya tuh capek banget gitu loh Mbak. Kan saya juga sedih karena anak-anak saya tuh jauh ya di Padang. Kalau saya kangen banget sama anak saya, kayak saya tuh cuma bisa video call aja. Buat ketemu tuh terbatas banget Mbak, karena kan suami saya juga nggak selalu mengizinkan saya ke Padang, kayak gitu kan. Anak-anak saya bareng sama orang tua saya, jauh juga Baik, kan berarti orang tua saya ya. Nah, saya nggak ada tempat buat cerita Mbak, dan saya ngerasa di Jakarta ini saya benar-benar sendiri. Kayak saya baik. sama suami doang, tapi suami sayanya juga kayak gitu, marah-marah terus sama saya. Jadi saya takut dong, saya cuma bisa diem aja Mbak kalau digituin. Oke, Ibu, saya bisa membayangkan betapa beratnya Ibu dalam memikul semua ini sendirian. Di saat Ibu berharap pernikahan ini menjadi tempat yang aman dan membahagiakan, justru Ibu mendapat perlakuan yang membuat Ibu merasa terluka, takut, dan merasa tidak berdaya. Ibu sudah berusaha menahan semuanya sendiri sampai pada titik di mana Ibu menyalahkan diri dan merasa harus menerima kondisi ini. Pasti sangat melelahkan ya Bu untuk Ibu. Iya Mbak, sangat melelahkan sekali ya. Saya juga capek gitu, kayak lelah banget gitu. Makanya saya kesini juga tujuannya ya, saya mau cerita aja gitu loh Mbak sama Mbak. Kayak pengen didengerin, karena kan saya bingung ya, mau cerita ke siapa, saya benar-benar sendiri. Nggak mungkin kan saya cerita ke anak-anak saya gitu kan, mereka masih pada kecil, kesian gitu kan. Apalagi sama orang tua, pasti orang tua saya juga sedih gitu dengar saya di sini kayak gini, di Jakarta, lihat Baik, perlakuan orang tua saya, perlakuan suami saya gitu yang kasar sama saya gitu Mbak. Saya baik. capek banget makanya. Baik, Ibu, kalau boleh diceritakan apa alasan Ibu tidak tinggal dengan anak Ibu? Sebenarnya ya, saya tuh awal-awal pernikahan masih senang banget bisa tinggal bareng sama anak-anak saya, sama suami baru saya. Kan setelah itu suami saya tuh kan sering nginep yang tadi saya bilang gitu kan. Dan dia kalau saya tegur kan marah-marah ya. Nah, itu di depan anak-anak saya juga dia berani marah-marahin saya, Mbak. Baik, Terus dia main tangan sama saya depan anak-anak saya, walaupun anak-anak saya belum yang dewasa banget, tapi kan dia mengerti ya Mbak, sebagai baik, anak gitu kan, ngelihat oke, orang tuanya disakiti pasti kan sedih gitu kan. Akhirnya baik, di situ anak saya kadang-kadang suka cerita gitu sama orang tua saya. Nah di situ ngerasa suami saya tuh kayak anak saya tuh nih bawel gitu loh, kayak ikut-ikut campur gitu sama urusan keluarga saya, urusan baik, hubungan suami istri saya. Di situ akhirnya suami saya kayak nggak ngizinin gitu loh Mbak, anak saya buat tinggal bareng lagi, kayak lebih milih kamu, lebih milih aku atau milih anak-anak kamu gitu kan. Aku juga bingung kan di posisi kayak gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk anak aku kayaknya di Padang dulu gitu loh, sama suami sama orang tua aku gitu. baik, Ibu. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama Ibu tinggal pisah dengan anak Ibu? Sudah setahun kurang lebih sih Mbak setelah kejadian itu ya. Baik, Sebenarnya saya kangen banget gitu sama mereka ya Mbak, ya gitu. baik, Ibu. Jadi sejauh ini Ibu menceritakan bahwa sejak pernikahan suami masih sering menginap di rumah mantan istrinya dengan alasan menemui anak. Dan jika Ibu mencoba menyampaikan perasaan Ibu, justru sering berujung pada pertengkaran hingga kekerasan. Ibu ingin terlihat kuat, tidak ingin gagal untuk kedua kalinya, tapi di saat yang sama Ibu harus menahan rindu yang begitu besar terhadap anak-anak Ibu. Baik, Ibu. Sama ini juga sih Mbak, saya sebenarnya kalau lagi ngerasa kayak gitu salah nggak ya Mbak? Sebenarnya saya bingung ya. Saya tuh juga selain saya disakiti suami, saya sering nyakitin diri saya sendiri Mbak. Oke. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Tadi Ibu
menyebut bahwa Ibu sampai melampiaskannya ke diri sendiri ya Bu. Baik Ibu, perilaku seperti memukul kepala atau menyakiti diri itu disebut self-harm. Banyak orang mengalami tekanan emosional berat, melakukan itu bukan untuk menyakiti diri, tapi karena mereka tidak tahu lagi cara lain untuk melepaskan rasa sakitnya. Saya sampaikan ini supaya Ibu tahu bahwa apa yang Ibu alami itu dapat dijelaskan dan bukan hal yang aneh. Iya Mbak, saya sering banget kayak gitu, kayak tangan saya sampai sakit-sakit gitu, bener Mbak, kayak mukul-mukul kepala saya, terus narik rambut sampai copot rambut-rambut saya gitu, ya saya semuanya lakuin itu. Baik, nanti kita coba cari cara lain yang lebih aman, yang mungkin Ibu bisa lakukan untuk menyalurkan perasaan tersebut tanpa Ibu harus menyakiti diri ya Bu. Tadi Ibu sempat menyebut bahwa Ibu sedang menjalani pernikahan yang salah. Apa yang membuat Ibu merasa seperti itu? Karena saya ngerasa banyak yang janggal di hubungan saya sama suami saya Mbak. Saya sayang banget sama dia ya Mbak, benar-benar sayang banget gitu. Saya rela gitu ngelakuin apa aja buat dia. Tapi saya sebagai istri ngerasa nggak dihargain, saya ngerasa nggak didengar gitu loh Mbak. Maksudnya kan kayak saya tuh dalam hubungan ini saya cuma ngasih tahu apa yang salah gitu yang dilakuin sama suami saya, tapi kan nggak etis ya kalau dia sampai melukai saya kayak gini. Saya cuma pengen dihargai aja gitu biar saya nggak asing di rumah saya sendiri kayak Baik gitu. Ibu, sudah berapa lama Ibu merasakan perubahan yang terjadi pada suami Ibu dan Ibu sendiri dalam pernikahan ini? Kurang lebih setahun setelah menikah ya Mbak, awalnya tuh dia masih perhatian sama saya, makanya saya bilang suami saya tuh, saya sayang sama suami karena dia perhatian banget dulu sama saya. Dia suka beliin saya barang-barang yang saya suka, ngajak saya quality time segala macem kayak gitu Mbak. Tapi sekarang kan dia benar-benar berubah ya Mbak, dan saya tuh kurang lebih selama 5 bulan saya tidak melakukan hubungan badan sama suami saya. Jadi saya ngerasa kayak benar-benar berat banget gitu ya buat saya Mbak, kayak gitu. Baik Ibu, jadi sejauh ini jika dipahami suami Ibu sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah, suami Ibu masih sering menginap di rumah mantan istrinya, dan Ibu juga jauh dengan anak-anak di Padang. Kemudian Ibu juga sudah jarang ya Bu, sudah melakukan hubungan seksual dalam hubungan tersebut. Oke, baik Ibu. Lalu apa yang membuat Ibu masih bertahan sampai saat ini? Karena saya masih sayang banget Mbak sama suami saya, benar-benar sayang banget. Saya mikir kalau saya sabar, kayaknya suami saya bisa berubah gitu ya Mbak. Baik. Dan saya sangat berharap sekali sama suami saya berubah gitu. Dan juga kan saya ini pernikahan kedua saya ya Mbak ya. Saya Baik. malu banget gitu kalau harus cerai lagi kayak gitu. Saya ngerasa gagal banget lah gitu jadi seorang istri gitu kayaknya. Dan juga kan anak-anak saya jauh dari saya. Kalau keluar dari rumah ya saya nggak tahu harus kemana gitu Mbak, kan malu ya kalau ke rumah orang tua gitu. Baik. Jadi itu sih yang ngebuat saya bertahan sampai sekarang di hubungan ini. Baik Ibu, dari masalah yang Ibu hadapi, kira-kira apa yang Ibu pikirkan? Saya mikirnya suami saya udah nggak sayang sama saya, atau mungkin wanita itu lebih baik gitu dari saya. Oke, baik Ibu. Lalu perilaku apa yang Ibu lakukan ketika masalah-masalah tersebut membebani pikiran Ibu? Enggak, gitu sih Mbak, ya paling nyakitin diri aja kayak tadi, udah itu aja. Baik Ibu. Tadi Ibu baik Ibu, tadi Ibu sempat bilang bahwa saat semuanya terasa terlalu berat, Ibu sampai melampiaskannya ke diri sendiri ya Bu.
Baik, Ibu, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa perilaku yang Ibu lakuin itu disebut self harm. Orang banyak mengalami tekanan emosional berat melakukan itu bukan untuk menyakiti diri, tapi karena mereka tidak tahu lagi cara lain untuk melepaskan rasa sakitnya. Kalau boleh saya tahu, saat Ibu sedang merasa sedih, marah, atau tertekan, apa biasanya ada hal-hal kecil yang bisa Ibu lakukan? Saya sih suka sebenarnya dari dulu kayak nulis diary gitu loh Mbak, nulis-nulis, dengerin musik-musik yang saya suka, kayak gitu sih Mbak. Karena kan saya juga seorang muslim ya, jadi saya suka denger selawatan, kayak gitu sih Mbak. Baik, Ibu, berarti menulis dan mendengarkan lagu pernah menjadi cara Ibu untuk meredakan perasaan ya? Iya. Kalau Ibu berkenan, Ibu bisa mulai kembali mencoba hal-hal kecil yang membuat Ibu sedikit lebih tenang. Tidak perlu lama, beberapa menit pun sudah cukup sebagai bentuk perhatian terhadap diri Ibu. Bagaimana menurut Ibu? Mungkin bisa dicoba kali ya Mbak kalau itu memang beneran bisa membuat saya lebih tenang. Karena jujur kalau saya dengerin musik juga emang suka lebih tenang gitu bawaannya Mbak, dengerin selawatan segala macem. Dan kalau dengerin ayat Al-Quran juga buat saya lebih tenang kayak gitu. Dan saya baru tahu sih kalau nulis itu bisa membuat tenang juga. Nanti mungkin saya coba. Baik, Ibu, sebelumnya apa alasan Ibu dalam mengikuti sesi konseling hari ini? Alasan saya mau mencari solusi dari permasalahan saya sih Mbak. Oke, baik. Lalu kalau harapan Ibu dalam mengikuti sesi konseling hari ini apa? Kalau harapan saya ya, saya berharap saya bisa lebih tenang, saya bisa lebih menjalani hidup saya dengan lebih tenang aja sih gitu. Baik, Ibu. Sebelum sesi ini kita akhiri, izinkan saya untuk menyimpulkan sedikit. Hari ini Ibu menceritakan bahwa sejak pernikahan Ibu mengalami perlakuan kasar dari suami Ibu, kemudian tekanan yang Ibu alami dalam pernikahan, kemudian rasa rindu yang begitu besar terhadap anak-anak, serta betapa beratnya Ibu dalam menghadapi semua ini sendirian. Baik, Ibu. Saya melihat Ibu sebagai sosok yang kuat karena masih berusaha bertahan sampai saat ini, namun juga mulai menyadari diri dan menyadari kebutuhan akan kebutuhan untuk melindungi diri. Dan di sesi ini saya ingin memberitahukan bahwa setelah di sesi selanjutnya kita bisa membahas lebih lanjut tentang cara-cara yang bisa Ibu lakukan tanpa harus menyakiti diri untuk membuat Ibu merasa lebih aman, dan pastinya yang penting Ibu tidak akan melakukan untuk menyakiti diri lagi ya Bu. Iya, Semoga setelah sesi ini Ibu bisa merasa sedikit lebih lega ya Bu. Iya Mbak, terima kasih banyak ya Mbak. Baik, Ibu, sama-sama, sampai bertemu di sesi selanjutnya. Iya, terima kasih.